Ya, langsung saja. Nama saya Suma Hadiat Mojo, kelas AK 4B, NIM saya 23043111033. Saya kali ini akan menjawab pertanyaan audit nomor 1, 2, 4, 5, dan 6. Pertanyaan pertama, apa itu auditing menurut Anda dan kenapa Anda berpendapat seperti itu? Auditing itu simpelnya adalah konfirmasi atas klaim. Atau mungkin kalau lebih jelasnya merupakan pemberian opini dari bukti atau asersi berdasarkan bukti-bukti yang kuat oleh pihak yang kompeten. Kalau bahasa lengkapnya seperti itu. Nah, kenapa saya berpendapat seperti itu? Karena secara historis, audit itu berasal dari bahasa Latin yang berarti audire atau mendengar. Mendengar apa? Yang mendengar penipuan. Audit itu dari dulu sampai sekarang tujuannya sama, yaitu untuk mencari penipuan. Misalnya kayak gini nih, teman saya misalnya Saka. Saka bilang kalau dia itu kaya, saya kaya, itu berarti asersinya Saka, klaimnya Saka. Nah, terus kalau kita sebagai auditor, kita itu harus apa? Yang pertama kita harus cari pihak yang kompeten. Pihak yang kompeten itu yang kayak gimana? Yang bisa dipercaya, yang tidak bias. Kalau kita cari kalau yang audit itu temannya Saka, itu kan dia tidak kompeten. Karena apa? Karena tidak terpercaya dan yaitu bias, karena dia temannya Saka. Tapi yang kalau audit saya mungkin bisa. Kenapa? Karena saya itu bisa dipercaya karena saya bukan teman Saka, saya netral. Kemudian setelah kita cari pihaknya itu, kita cari bukti-buktinya. Bukti itu ada tiga, bisa dari internal, eksternal, atau independen. Internal itu misalnya kalau kita datang ke rumah Saka dan kita lihat sendiri, wah ternyata rumah Saka emang bener mewah gitu ya, megah. Nah, terus itu yang disebut internal. Kalau eksternal itu misalnya kita tanya teman-temannya Saka, ternyata teman-temannya Saka bilang kalau Saka itu emang kaya. Itu eksternal. Independen itu berarti yang datang dari kita sendiri. Kalau kita observasi, kita lihat nih, wah ternyata kaya itu dermawan sama orang, itu disebut dengan independen. Setelah bukti-bukti terkumpul dan pihak sudah ditemukan, barulah dianalisa dan diberikan opini. Opini ada 4 macam, itu ada opini unqualified, yaitu iya banget, opini iya aja atau qualified, kemudian ada opini tidak atau adverse, dan yang keempat itu opini kalau saya itu nggak bisa ngapa-ngapain atau disebut dengan disclaimer. Auditornya gagal menemukan apa-apa, gagal menemukan mendapatkan opini tersebut dengan disclaimer. Nah, misalnya kan kalau Saka itu tenangnya bagus, semuanya mewah gitu ya, terus teman-temannya bilang kalau Saka itu emang kaya, dan kita lihat kalau Saka itu dermawan, nah itu disebut dengan kita berikan unqualified. Saka tidak terbantahkan bahwa Saka itu kaya. Tapi ternyata kalau Saka itu emang kaya, rumahnya mewah gitu ya, tapi teman-temannya tidak bilang demikian. Nah, itu kita berikan dengan opini qualified. Atau mungkin dia kaya tapi kikir. Nah, itu disebut dengan qualified. Terus kalau misalnya rumahnya Saka itu emang benar mewah, tapi ternyata Saka itu megang KCMU. Nah, itu kan gak wajar ya, mana ada orang kaya megang KCMU. Kita berikan opini adverse atau tidak wajar. Yang keempat itu disclaimer. Jadi misalnya kayak Saka itu nutup-nutupin, kita itu nggak boleh datang ke rumahnya Saka, terus teman-temannya dihasut dan sebagainya. Itu kita berikan disclaimer, saya gagal menemukan apa-apa dalam audit ini. Ya, jadi lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sebutkan tahapan audit menurut ISA dan menurut Anda tahapan manakah yang paling penting? Tahapan audit menurut ISA itu ada 3, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. Jadi di KP itu ada 3 pihak yang terlibat, ada pihak manajer, auditor senior, dan auditor junior. Di tahap perencanaan itu, manajer akan mencari klien, bla bla bla, akan promosi dan sebagainya. Manajer itu akan menentukan resiko, mencari resiko dari klien-kliennya itu. Kemudian hasil dari perencanaan ini merupakan engagement letter. Kemudian tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan yang bekerja itu auditor senior dan junior. Auditor senior misalnya datang ke lapangan, dia mencari keterangan dan lain-lainnya, sedangkan auditor junior yang mencari bukti-bukti internal, eksternal, dan sebagainya. Kemudian setelah bukti dikumpulkan, maka akan masuk ke tahap penyelesaian. Tahap penyelesaian itu dimana semua bukti dianalisa ulang, dievaluasi, kemudian dihasilkan laporan audit. Laporan audit yaitu bersih opini tadi ya, ada 4 ya, yang seperti saya sebutkan sebelumnya. Kemudian ada juga menghasilkan manajemen letter, atau dia itu berupa isinya temuan, rekomendasi, dan dampak-dampak dan sebagainya.
Jadi maaf saya kata pertanyaannya, menurut Anda tahapan manakah yang paling penting? Jadi tahapan yang paling penting menurut saya itu pastinya perencanaan ya. Kalau dalam perencanaan itu manajer misalnya gagal menemukan memperhitungkan risiko, maksudnya risiko audit apa? Risiko audit itu risiko jika KAP atau auditor itu salah memberikan opini. Misalnya harusnya dia itu opininya tidak wajar, tapi sama KAP-nya itu diberikan opini qualified atau unqualified. Nah itu tidak boleh, itu paling besar risikonya, bisa berpengaruh besar terhadap independensi dan trustnya dari KAP itu sendiri. Tahap perencanaan itu paling penting itu karena kalau risikonya salah, materialitasnya salah, opininya bisa kacau. Kalau opininya kacau, ya KAP-nya itu sendiri yang menjadi bermasalah, bisa kena tuntutan hukum, bisa kayaknya bisa berkurang besar, bisa juga dia itu bangkrut, malahan bisa sampai bangkrut seperti kasus yang KAP di Amerika itu sendiri dengan Enron, perusahaan Enron itu ya. Baik, oke lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan nomor 4, bisakah Anda menjadi auditor? Kita jelaskan alasannya. Bisakah saya menjadi auditor? Ya pasti semua orang bisa menjadi auditor ya, tapi kalau saya sendiri, kalau saya sekarang masih belum bisa. Kenapa? Auditor itu yang pertama itu pastinya punya semacam sertifikasinya untuk auditor itu adalah Certified Public Accountant atau CPA. Kemudian selain itu ya, auditor itu juga harus punya namanya independensi. Independensi itu ada 3, independence in fact, independence in appearance, independence in competence. Apa maksudnya ya? Jelas banget dari namanya. Independence berarti dia itu mandiri, dia itu netral, bebas dari pihak manapun, namanya independence. Kemudian auditor itu juga harus punya namanya kode etik. Dimana kode etik utama itu yaitu integritas, objektivitas, kompeten, rahasia, dan profesional. Dan jelas banget ya dari namanya ya. Berarti auditor itu harus berintegritas, harus objektif, harus kompeten, bla 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 dan sebagainya ya. Nah, kalau setelah semua itu ya, kalau saya itu sekarang itu nggak bisa jadi auditor. Kenapa? Ya karena saya itu nggak punya kode etik yang tadi. Kalau saya jadi auditor, misalnya dikasih tanggung jawab 50 juta gitu, yang ada saya kabur nggak baik-baik, karena saya nggak bisa nanggung tanggung jawab sebesar itu. Nah jadi ya seperti itu ya kira-kira ya. Kalau misalnya auditornya dia salah ngasih opini, yang ada ya seperti yang saya bilang tadi, risikonya kena tuntutan hukum, kena ini dan itu dan sebagainya. Jadi yang namanya menipu siapa, yang nyembunyiin siapa, yang tanggung jawab itu justru auditornya sendiri. Itu dia masalahnya. Jadi harus punya namanya kode etik, harus bisa profesional, independen juga, agar bisa mengatasi semua itu. Oke, pertanyaan berikutnya ya. Jika Anda mengaudit laporan keuangan sebuah perusahaan yang baru saja diketahui telah melakukan penambangan di Raja 4, jelaskanlah tingkat risiko audit atas proyek ini. Jadi risiko audit itu ada 3, risiko inherent, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Risiko inherent itu yang bagaimana? Nah bayangkan gini, kita parkir motor di depan kantor polisi, dan satu lagi kita parkir di tengah hutan. Yang mana yang lebih aman? Pastinya yang parkir di depan kantor polisi. Karena apa ya? Karena main itu pasti berpikir 2 kali dong untuk mengambil motor yang di depan kantor polisi. Tingkat hukumnya risiko hukumnya itu lebih tinggi kalau main itu mengambil di depan kantor polisi daripada risiko hukum jika main itu mengambil di tengah hutan, mengambil motor yang ada di tengah hutan. Itu disebut dengan inherent risk. Yang kedua itu ada controlling risk. Controlling risk itu seperti apa? Nah motor itu misalnya motor supaya aman tuh kita masukin tempat parkir, kita pasang pagar yang tinggi, kemudian kita beri security di situ. Nah security-nya itu misalnya kan kayak males-malesan ya, terus dia itu beli kopi, 15 menit kemudian security-nya balik dan motornya hilang. Nah itu disebut dengan controlling risk. Setelah ada security, motor itu masih bisa hilang, itu disebut dengan controlling risk. Kemudian detection risk itu apa? Nah misalnya kan kayak lahan parkir yang luas gitu ya, misalnya 2 hektar gitu, isinya motor semua di situ. Kita udah pasang pagar tinggi, security-nya pun juga banyak. Jadi kalau satu beli kopi, satunya gitu masih tinggal di situ, jaga tempat itu. Kalau motornya hilang, pastinya kan kelihatan sama security yang satunya.
Kalau helm hilang mungkin masih bisa kelihatan, tapi kalau pentil ban yang hilang itu pasti nggak akan kelihatan. Karena apa ya? Karena pentil ban itu sangat kecil sekali. Orang yang ngambil pun tinggal diputar terus diambil saja, bawa kabur sama mereka, bisa dimasukin kantong, masukin apa itu mungkin. Karena penyimpanannya lebih singkat tuh bisa ditaruh mana-mana pun itulah ya. Itu disebut dengan detection risk. Nah, kaitannya dengan PT Guard Nickel di Raja 4 ini apa? Nih, di inherent risk-nya PT Guard Nickel itu sebenarnya itu rendah, dulunya itu rendah ya, karena netizen itu belum tahu, nggak ada yang tahu itu kalau Guard Nickel itu dulunya itu apa namanya, beroperasi di Pulau Raja 4. Nah, sekarang setelah netizen pada tahu, nah mulailah itu namanya viral. Nah, setelah viral itu inherent risk-nya jadi tinggi. Karena apa ya? Karena posisinya itu jadi terancam, dia posisi operasionalnya Guard Nickel jadi terancam. Jadi mungkin kena tuntutan hukum, kena ini, kena itu dan sebagainya. Itu inherent risk-nya Guard Nickel tinggi ya. Kemudian controlling risk-nya dari Guard Nickel itu gimana? Nah, yang namanya nikel itu ya, namanya nikel itu kan pastinya susah untuk di kuantitasnya itu susah untuk ditebak. Ada juga yang namanya itu kualitas dari nikelnya itu sendiri, tingkat kemurnian dari nikelnya itu sendiri. Kalau kita asumsi kita misalnya satu skop traktor gitu ya menghasilkan sekian ton nikel gitu, itu belum tentu benar. Karena apa ya? Karena tingkat kemurnian itu sendiri, setiap proses itu pasti menghasilkan kemurnian yang berbeda-beda. Bisa jadi persediaan itu bisa jadi overstated, bisa juga understated. Itu namanya risiko pengendalian dari indikator ya. Kemudian risiko detection atau risiko deteksi. Semakin besar perusahaannya, semakin susah dideteksi suatu kejanggalan atau ketidakwajaran. PT Guard Nickel itu udah bentuknya itu seperti PT, udah besar itu, udah korporasi gitu ya, sudah punya banyak karyawan, sudah punya banyak inventory dan sebagainya itu. Ya pastinya detection risk-nya itu tinggi. Kalau misalnya kita hitung aja ya, misalnya kita suruh mengaudit, menghitung kas yang ada di warung, ya pastinya gampang, paling 2 atau 3 jam sudah terhitung lah itu kasnya itu ya. Tapi kalau Guard Nickel itu kan, kalau kita suruh mengaudit inventory Guard Nickel, nah itu mungkin bisa berbulan-bulan atau mungkin nggak akan pernah selesai itu. Karena ya tingkat kemurniannya itu tadi susah diteliti, susah dicari dan sebagainya. Pertanyaan berikutnya, kedengaran pada kejadian kejanggalan mengenai material pada nilai bahan baku bla 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 bla, Anda tidak dapat mengumpulkan bukti karena pembatasan hukum. Punya apa yang Anda berikan dasarkan? Ya seperti yang saya sebutkan sebelumnya, nikel itu kan pasti susah ditelusuri. Tingkat kemurniannya pun juga berbeda-beda. Berarti namanya persediaannya itu bisa understated, bisa juga overstated ya. Nah, kalau kita berhasil menemukan kejanggalan yang besar-besaran di persediaan itu, tapi kita gagal menemukan buktinya, kita itu wajib memberikan namanya disclaimer atau tidak bisa memberikan opini. Auditor tidak memberikan opini. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ada 4 macam opini yang diberikan auditor itu. Ada opini namanya unqualified, berarti dia itu wajar banget, wajar tidak terbantahkan. Yang kedua itu qualified, dia itu ada sedikit kejanggalan tapi yang nggak tahu besar-besaran lah. Kemudian ada juga opini adverse, dia itu janggal banget dan dia itu nilainya itu besar, tapi auditor itu berhasil menemukan bukti-buktinya. Nah itu masuk ke adverse. Tapi kalau janggalnya besar-besaran tapi nggak bisa menemukan buktinya, auditor itu harus memberikan opini disclaimer atau ya tidak memberikan pernyataan apapun. Auditor itu angkat tangan atas namanya kasus tersebut. Nah, jadi kenapa dia memberikan opini disclaimer? Ya karena simbolnya gini, kalaupun dia memberikan opini, auditor itu nggak akan punya dasar atas opini tersebut. Jadi kalau dia nggak punya dasar itu kan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, risiko audit itu kalau paling besar itu risiko auditnya itu kalau auditor itu salah memberikan opini. Nah kalau opininya dia nggak berdasar sama sekali ya gimana ya, dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia nggak usah memberikan opini sekalian. Nah itu disebut kan disclaimer seperti itu. Berarti sudah selesai ya pertanyaannya ya. Ya baik, cukup sekian, terima kasih. Ya tuh saya record sampai 00.50. Baik, terima kasih.